Assalamualaikum. Halo guys, hari ini kita berdua mau bikin podcast nih. Tapi sebelumnya kenalin dulu karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Kenalin, nama aku Aulia Angelina Agatha dan teman aku Aulia Islamia Hasanah. Kebetulan kita sekampus ya, Angel, sekelas juga dong. Yups, bener banget dong pastinya. Oke, langsung aja nih, kita mau spill tentang apa sih tema podcast kita hari ini? Jadi, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang komunikasi organisasi. Karena ya Angel, sekarang kan kita masih terhitung sebagai maba nih. Jadi tentunya kita harus selektif untuk memilih organisasi yang baik dan bisa membuat kita lebih berkembang. Bener gitu nggak sih menurut Angel? Bener banget sih Ul, aku setuju banget sih karena menurut aku kita harus selektif banget dalam memilih organisasi yang sesuai dengan passion kita sih. Tapi arti dari organisasi sendiri itu apa sih? Organisasi sendiri itu kayak sekelompok orang tapi memiliki struktur sendiri gitu loh. Kayak punya kepemimpinan, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kayak gitu. Terus bedanya sama kelompok itu, kalau kelompok kan hanya sekumpulan orang tapi tidak memiliki struktur organisasi nih. Tapi kalau organisasi ini kayak lebih resminya gitu, jadi ada strukturnya, ada kayak seperti ada hierarkinya gitu. Betul banget nih Ul. Maka dari itu komunikasi organisasi ini juga termasuk penting nih buat kita pelajari agar tidak terjadi miskomunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Iya benar banget tuh, karena kan organisasi ini terstruktur ya Angel, jadi ya lebih memiliki massa yang banyak daripada kelompok. Nah, apa aja sih menurutmu tujuan dari komunikasi organisasi itu sendiri, Angel? Nah, kalau menurut aku pribadi, seperti yang udah aku jelasin di awal tadi, agar tidak terjadi miskomunikasi sih. Karena kalau udah miskomunikasi, itu bisa fatal banget dan menimbulkan konflik. Nah, ini aku tanya nih Ul sama kamu, gimana sih caranya buat kita tuh menghindari miskomunikasi dalam komunikasi organisasi ini? Nah, jadi dalam komunikasi organisasi ini itu ada arahnya. Ada 3 arah dalam komunikasi organisasi, yaitu arah komunikasi ke bawah, arah komunikasi ke atas, dan juga arah komunikasi horizontal. Oke, yang pertama ada arah komunikasi ke bawah. Arah komunikasi ke bawah seperti antara atasan dan bawahan. Jadi, komunikasi ke bawah ini adalah alur komunikasi yang mengalir dari individu, yaitu penyampaian informasi dari atasan ke bawahan sesuai dengan struktural di organisasi. Penggunaan komunikasi ini sangat efektif untuk penyampaian instruksi, pengarahan, pengontrolan kepada anak buah atau bawahan. Jadi agar organisasinya itu sendiri bisa lebih kondusif gitu. Dan yang kedua ada arah komunikasi ke atas. Arah komunikasi ke atas itu sendiri adalah penyampaian informasi dari bawahan ke atasan. Jadi kebalikannya komunikasi ke bawah tadi. Biasanya ini terjadi saat bawahan ingin menyampaikan usulan, ide, keluhan, pengaduan, laporan, dan lain-lain. Terus, apa yang disampaikan bawahan tadi bisa dijadikan informasi penting untuk pengambilan keputusan sebagai atasan. Dan yang terakhir nih ada arah komunikasi horizontal. Arah komunikasi horizontal sendiri itu adalah komunikasi yang melibatkan antar individu atau kelompok pada level yang sama. Jadi contoh arah komunikasi ini adalah seperti diskusi antar staf, diskusi antar manajer, diskusi direktur dengan kolega. Jadi kayak seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Nah, kalau udah punya arah, pastinya punya konsep tujuan juga dong ya. Benar banget tuh, jadi dalam komunikasi organisasi ini juga terdapat konsepnya. Yang pertama ada proses, yang kedua ada pesan, yang ketiga jaringan, yang keempat keadaan saling bergantung, dan yang kelima ada konsep ketidakpastian. Udah kayak hubungan aja ya, digantung dan tidak ada kepastian. Bercanda ya guys, biar gak tegang nih podcast kita kali ini. Oke, lanjut lagi ya. Jadi menurut aku salah satu contoh yang paling simpel yaitu dengan adanya pesan. Nah, karena dengan adanya pesan ini, komunikasi organisasi itu lebih terarah guys. Jadi biar tidak terjadi miskomunikasi yang dapat menimbulkan konflik. Seperti itu contohnya.
Tapi menurutmu maksud dari konsep-konsep dalam komunikasi organisasi itu gimana sih, Jel? Oke, aku bakal jelasin nih konsep komunikasi organisasi. Yang pertama ada proses. Nah, konsep proses ini merupakan sistem yang dibutuhkan untuk menciptakan dan saling menukar pesan antar anggota. Hal ini dikarenakan organisasi merupakan sebuah sistem yang terbuka serta dinamis. Konsep ini terjadi secara terus-menerus sehingga mencapai tujuan dan menciptakan tujuan baru yang dirumuskan oleh organisasi tersebut. Oleh karena itu, konsep ini disebut sebagai konsep proses karena terjadi terus-menerus. Terus yang kedua, Jel? Nah, kemudian yang kedua yaitu pesan. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, komunikasi organisasi ini adalah proses bertukar pikiran satu dengan yang lainnya. Individu yang hadir dalam organisasi tersebut haruslah memperhatikan bagaimana cara mengirimkan, menerima pesan, sehingga pesan atau informasi tersebut dapat diterima dengan baik oleh individu lain dan tidak menyebabkan kesalahpahaman antar individu. Wah, bagus juga ya. Jadi nanti kita bisa terhindar dari kesalahpahaman. Terus yang ketiga, Jel, yang jaringan? Nah, yang ketiga yaitu jaringan. Konsep ketiga ini tuh merupakan gambaran besar dari organisasi nih. Karena organisasi itu merupakan jaringan, di dalamnya ada individu yang membentuk jaringan-jaringan tersebut, baik di dalam ataupun di luar organisasi. Oleh karena itu, setiap jaringan atau individu yang menduduki jabatan tertentu akan menjalankan tugas serta melaksanakan fungsi jabatannya masing-masing dalam organisasi. Sip, mantap. Lanjut ke konsep keempat. Kemudian nih ada konsep keempat, yaitu keadaan saling bergantung. Nah, kenapa disebut saling bergantung? Karena konsep ini tuh paling dibutuhkan, karena apabila terdapat satu unit maupun bagian organisasi yang tidak berfungsi atau berjalan dengan baik, maka diperlukan individu atau unit lain untuk membantu hal tersebut agar dapat kembali berjalan dengan baik. Kemudian hubungan. Fungsi kelima ada karena organisasi adalah sistem sosial yang dijalankan oleh banyak individu, tidak satu ataupun dua tapi banyak ya. Kalian tahu sendiri organisasi ada berapa orangnya ya. Sehingga organisasi tersebut bergantung pada hubungan antar individu yang ada di dalam maupun di luar organisasi tersebut. Lalu kemudian lingkungan. Fungsi lingkungan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan internal maupun yang eksternal. Nah, organisasi ini dipengaruhi oleh keputusan yang diambil di dalamnya, seperti itu. Oh, begitu. Terus yang konsep yang terakhir gimana, Jel? Nah, yang terakhir kamu juga harus tahu nih, kalau konsep organisasi ini ada konsep ketidakpastian. Kayak hubungan aja ya, udah gak pasti digantung lagi ya. Nah, konsep ketidakpastian ini tuh memiliki fungsi yang berguna untuk memenuhi kesediaan informasi maupun pesan yang tersedia dan diharapkan ada di dalam organisasi tersebut. Wah, jadi setiap konsep dalam komunikasi organisasi ini memiliki maksud yang sangat dalam dan luas banget ya. Bener banget sih, aku setuju banget sih. Oke guys, thank you banget nih buat kalian yang udah dengerin podcast kita kali ini. Semoga kalian dapat sedikit ilmu dari apa yang kita udah jelasin. Ketemu lagi lain kali di podcast selanjutnya. Thank you dari aku sama Aulia. Pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.